Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini kita akan membahas salah satu aplikasi untuk membeli reksadana. Buat kalian yang belum tahu, reksadana itu adalah alternatif investasi untuk investor pemula, khususnya untuk mereka yang tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai keahlian. Tidak mempunyai waktu untuk mengelola modal yang mereka miliki, dan tidak mempunyai keahlian untuk mendapatkan return yang maksimal atas uang yang telah mereka simpan. Nah, kedua tipe investor ini dapat mempekerjakan manajer investasi ataupun ahli keuangan yang handal untuk mengelola modal mereka. Dengan dibantu oleh manajer investasi, kita mengharapkan kalian akan mendapatkan return yang maksimal atas investasi kalian. Dan untuk berinvestasi di reksadana, caranya sendiri cukup mudah. Yang pertama adalah datang ke bank tempat kalian sekarang menabung. Kalau kalian menabung di Bank Mandiri, ya datang aja ke kantor cabang Mandiri. Atau kalau kalian adalah nasabah Bank BCA, datang aja ke kantor cabang Bank BCA. Tetapi di sini saya ingin mengingatkan bahwa tidak semua cabang dari bank tersebut bisa melayani pembelian reksadana. Umumnya hanya di cabang-cabang besar aja, karena di cabang-cabang besar tersebut itu ada pegawai yang mendapatkan sertifikat apport ataupun agen penjual reksadana. Sedangkan di cabang-cabang kecil biasanya tidak ada pegawai yang punyai sertifikasi tersebut. Lalu ada cara kedua nih untuk membeli reksadana, yaitu membeli reksadana secara online menggunakan aplikasi. Ada dua aplikasi yang saya rekomendasikan untuk membeli reksadana. Yang pertama adalah Bibit dan yang kedua adalah Bareksa. Dan pada video kali ini saya akan melakukan review untuk aplikasi Bibit dan kenapa kalian harus membeli reksadana di aplikasi Bibit tersebut. Setidaknya saya mencatat ada 5 alasan kenapa kita harus membeli reksadana di Bibit. Kita mulai dari alasan yang pertama adalah fitur Robo Advisor ya. Ketika kamu pertama kali menginstal aplikasi Bibit, kamu akan diminta untuk mengisi kuesioner. Nah, kuesionernya ini Anda harus jawab ya, karena akan membantu Bibit dan membantu kamu untuk menentukan apa profil resiko kamu. Karena dari profil resiko itulah kamu dapat menentukan reksadana yang cocok untuk kamu. Kita perlu mengetahui bahwa masing-masing profil resiko itu memiliki preferensi atas reksadana yang berbeda. Dan Bibit menggunakan sistem scoring 1-10 ya, untuk mengkategorikan profil resiko kalian. Misalnya aja, kalau skor dari kuesioner kamu itu adalah 1 sampai dengan 4, berarti kamu adalah kategori investor yang konservatif. Dan mayoritas reksadana kamu berarti harusnya pasar uang ya. Tapi kalau kamu skornya 5 sampai dengan 7, itu berarti kamu adalah investor yang moderat. Dan berarti mayoritas dari investasi kamu harusnya ada di reksadana campuran ataupun reksadana pendapatan tetap. Dan yang terakhir, kalau skor kamu lebih dari 8 atau 8 sampai dengan 10, berarti kamu adalah investor yang agresif dan mayoritas investasi kamu harusnya berada di reksadana saham. Nah, satu-satunya kekurangan dari Robo Advisor ini adalah dia tidak memikirkan untuk jangka waktu investasinya ya. Padahal kalau investasinya itu kurang dari 1 tahun, baik itu investor agresif, moderat, maupun konservatif, seharusnya memilih reksadana yang paling aman, yaitu reksadana pasar uang. Oleh karena itu, kalian walaupun sudah mendapatkan rekomendasi dari Robo Advisor, kalian juga perlu melakukan checking ke teman ataupun kerabat kalian yang sudah mengenal dunia investasi jauh lebih lama daripada kalian. Hitung-hitung belajar ya, supaya nantinya kalian tidak mengalami kerugian dalam berinvestasi. Dan kelebihan kedua dari aplikasi Bibit itu dia telah membantu menyediakan produk yang berkualitas. Tim riset dari Bibit telah melakukan riset dan menyeleksi reksadana yang terbaik untuk kamu. Buat informasi aja, ada 4.000 reksadana yang telah tersedia di pasar Indonesia. Dan Bibit telah menyeleksinya menjadi sekitar 200. Dan menurut saya, reksadana yang direkomendasikan Bibit itu adalah reksadana yang terbaik. Karena Bibit telah menggunakan kriteria yang menurut saya cukup baik. Seperti nama baik dari manajer investasi dan tingkat return tahunan yang dihasilkan melalui investasi di reksadana tersebut. Nah, dari 200 reksadana ini, kalian bisa memilih mana reksadana yang terbaik untuk kamu. Karena dijamin bahwa reksadana ini itu telah terdaftar dan diawasi juga oleh OJK ya. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yang dimiliki oleh aplikasi Bibit adalah itu dia mempunyai tim customer support yang top banget menurut saya. Tim customer supportnya itu bekerja 24 jam 7 hari loh, berarti kan nggak pernah libur ya. Dan mereka bisa dijangkau dengan mudah melalui aplikasi Bibit kalian. Ya, mirip-mirip seperti Tokopedia dan Shopee lah, yang mempunyai tim support untuk membantu mereka dalam membeli barang-barang. Tetapi tentunya di Bibit bukan barang-barang biasa yang kalian beli ya, melainkan produk investasi berupa reksadana. Nah, sepertinya ini adalah komitmen dari Bibit untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan mereka.
Saya sendiri telah mencobanya dan terbukti semua pertanyaan saya terjawab dengan baik. Apabila Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan umum, itu biasanya akan dijawab oleh robot ya. Tetapi apabila Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, itu akan dijawab oleh customer service orang ya, orang yang berada di balik layar. Saya sendiri mendapatkan pengalaman bahwa hanya 45 menit dari sejak pertanyaan saya diajukan itu dijawab oleh tim dari customer service Bibit. Menurut saya ini sangat bagus sekali karena tim mereka bekerja lebih baik daripada janji yang telah mereka berikan. Dan kelebihan keempat yang dimiliki oleh aplikasi Bibit adalah fitur ahli waris. Kalian bisa mengaktifkan fitur ahli waris ini melalui menu setting, terus masuk ke ahli waris ya. Nah, nantinya ahli waris yang telah kalian tuliskan namanya di sana akan mendapatkan notifikasi berupa email dan berupa SMS. Tetapi kalian perlu menyadari bahwa tidak serta-merta ahli waris dapat mengklaim reksadana tersebut. Ada beberapa dokumen yang perlu mereka lengkapi. Selanjutnya, apabila dokumen tersebut telah dilengkapi, maka ahli waris bisa mendapatkan dua opsi dalam mengklaim reksadana tersebut. Apakah mau dialihnamakan ataupun mau dijual dan dia akan mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan reksadana tersebut. Dan kelebihan yang kelima ataupun yang terakhir dari aplikasi Bibit menurut saya itu adalah banyaknya metode pembayaran. Dia menyediakan metode berupa GoPay, link aja, virtual account, ataupun transfer manual. Dengan banyaknya metode pembayaran ini, berarti kalian bisa dapat gratis biaya transfer sebesar 6.500. Sebagai informasi, kalau kalian nabung di Bareksa, kalian kan harus transfer ke bank kustodian. Umumnya itu bank kustodiannya adalah BCA. Dan kalau kalian banknya di luar bank BCA, berarti kan kalian akan dikenakan biaya transfer sebesar 6.500. Kayak misalnya saya kan bank utamanya Mandiri. Dan ketika saya ingin membeli reksadana di Bareksa, berarti kan saya harus transfer ke BCA. Dan dikenakan biaya 6.500. Apabila modal yang saya setorkan adalah sebesar Rp100.000, maka belum investasi aja saya sudah rugi sebesar 6,5%. Oleh karena itu, saya merekomendasikan aplikasi Bibit untuk kalian yang ingin mendapatkan kemudahan dalam melakukan penyetoran ataupun pembelian reksadana. Kalian bisa mengaktifkan fitur GoPay, link aja, ataupun virtual account ya. Nah, di virtual account ini mereka bekerja sama dengan OI sebagai penerima pembayaran mereka. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya berikan bonus. Saya ingin memberitahukan bahwa ketika kalian berinvestasi di Bibit, itu kalian bisa bergabung dengan komunitas yang ada di Telegram ya. Di sana kita bisa belajar bareng. Apapun pertanyaan yang kalian ajukan, tanyakan aja di grup Telegram tersebut. Saya yakin di sana banyak yang akan membantu untuk menerangkan reksadana kepada Anda jauh lebih banyak dan jauh lebih lengkap daripada yang saya jelaskan di video kali ini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membeli reksadana menggunakan aplikasi Bibit, install sekarang juga melalui aplikasi Play Store. Nanti di kode referral kalian masukkan Andre Tuan ya. Dengan memasukkan kode referral ini, maka kalian akan mendapatkan investasi sebesar 25.000 ketika membeli reksadana pertama kalian. Mungkin segitu aja video saya pada hari ini. Semoga investasi kita bisa berjalan dengan lancar. Like video ini kalau kalian suka, dan pastikan kalian share supaya banyak investor pemula yang bisa mulai berinvestasi di reksadana. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!